Faksi Lao. Akhirnya monster susuran dari universe Hack and Law tiba saatnya untuk dibahas. Siapa yang tidak rela bila Lao disamakan dengan Rindaman? Ya, saya yakin hasil stat dan level yang akan saya berikan nanti tentang Lao pasti banyak yang protes. Dikarenakan Lao adalah karakter yang baru lahir atau muncul, sedangkan Rindaman sudah melegenda untuk para fans. Yap, apapun nilai yang akan saya berikan nanti, saya tetap mencoba netral dan tidak memihak karakter manapun. Semuanya berdasarkan filmnya, bukan manganya ya guys. Karena kalau manga, saya tidak tahu seberapa cepat, lincah, dan damage dari seorang karakter. Sepakat ya? Mari kita bahas yang pertama, Mashi. Ada yang bilang Mashi adalah sahabat atau teman dari Odajima. Buktinya karena Odajima sangat mengenal Mashi. Ya, masuk akal juga sih. Kata Odajima, selain mahir berkelahi, Mashi juga orang cerdas. Cerdas menyimpulkan masalah, mengatasinya, dan menyelesaikannya. Ciri khas dari Mashi adalah ketenangannya. Sudah tinggi, gondrong, berkacamata, tenang, berwibawa sekali dia ini. Pantas saja murid susuran lain segan. Lah, untuk menentukan stat dan level, hanya ada satu adegan Mashi berkelahi. Namun dari sikap dia bicara, memang terlihat dia memiliki kemampuan bertarung yang mampu mengatasi masalah perkelahian sih. Powernya terlihat kuat karena mungkin pawakannya yang tinggi berisi. Damage-nya tidak terlihat berat, lumayan lincah, namun karena dia karakter tenang, sepertinya dia tidak terlalu cepat. Oke lah, dia mampu mengatasi perkelahian dengan tinjunya. Berarti dia mempunyai battle IQ yang mahir untuk jadi petarung. Nah, untuk defense kita tidak bisa melihat seberapa tangguh Mashi. Karena info dari Sabakan sendiri, yang terkuat nomor 2 adalah Binzu, dan menyebut Magoroku sebagai bodyguard terkuat Lao. Berarti artinya apakah Mashi ini lebih lemah dari Magoroku? Lalu kenapa dalam urutan pengenalan karakter Mashi berada di nomor 2 setelah Lao, diikutin Binzu, kemudian Magoroku? Karena Hosen sendiri, Ozawa Hitoshi diperlihatkan dari Shinkawa dahulu lalu sampai Odajima. Dan hasil penilaian video sebelumnya, stat mereka urut dari Odajima yang terlemah sampai Shinkawa yang terkuat. Oke, di sini kita anggap saja power Mashi yang lebih kuat dari Binzu dan Magoroku. Karena saat Sawamura mengatakan kepada Shidaken perihal power, Binzu pasti yang terkuat nomor 2 setelah Lao. Shidaken menolak, berarti ada kemungkinan jika untuk power terkuat setelah Lao ya pasti Mashi. Untuk stamina, Mashi sanggup meladeni pertarungan sampai selesai dan masih dalam keadaan fit, yang artinya dia karakter yang bertenaga kuat. Dan bila kita cermati, hanya Lao dan Mashi yang tidak terkena damage, berarti selain mahir berkelahi, Mashi juga berpengalaman. Kalau disetarakan, mungkin agility-nya mirip dengan Susaki atau Sachio yang lihai menghindari lalu menyerang. Maka Mashi mendapat stat dan level sebagai berikut. Selanjutnya Kamui dan Kansuke. Kamui mendapat posisi spesial di faksi Lao, yakni mata-mata. Karena cepat dan lincahnya ini, dia digunakan Mashi untuk mencari informasi. Sangat tepat jika Kamui menjadi ajudan Mashi. Mashi yang cerdas terbantu dengan kemampuan Kamui yang seperti ninja. Sedangkan Kansuke menjadi bodyguard sehari-hari Lao. Membahas kekuatan mereka kelasnya seperti Nakagoshi Nagaoka. Maksudnya sama-sama kelas 2. Untuk Kamui, jika dilihat dari power dan damage-nya sih biasa saja. Dia memang cepat dan lincah dan memiliki battle IQ yakni parkour atau apalah itu yang lompat sana sini. Namun tetap saja ada damage di akhir pertarungan. Berarti Kamui masih bisa terkena serangan. Power Kansuke juga terlihat sama seperti Kamui. Damage perlu beberapa serangan supaya satu musuh bisa tumbang. Karena Sabakan sudah mengatakan jika Kansuke adalah yang terkuat di kelas 2, berarti defense Kamui tidak lebih kuat dari Kansuke. Untuk stamina terlihat jika Kamui dan Kansuke tidak kelihatan lelah sama sekali. Sepertinya memang susuran itu tangguh-tangguh. Pengalaman mereka juga sepertinya belum terlalu jauh, sehingga harus duet untuk mengatasi pertarungan dan saling bantu untuk tidak terkena serangan. Dengan hal ini, Kamui dan Kansuke mendapat stat dan level sebagai berikut. Magoroku. Nama Magoroku sudah terkenal sebelum bergabung dengan faksi Lao. Dia adalah lone wolf-nya susuran era itu. Tentu saja, dia disegani dan ditakuti. Saat Magoroku berteriak, semua terdiam seolah-olah tahu jika sang serigala sudah keluar dan siap ikut bertarung. Dia juga berjalan layaknya jagoan dan menyingkirkan siswa-siswa yang menghalangi jalannya. Kekuatan Magoroku terletak pada kakinya.
Powernya mampu membuat mundur pasukan musuh agak jauh. Namun untuk karakter sekelas Fujio mampu menahannya dan mengatakan, berarti damage Magoroku masih di bawahnya Todoroki. Kecepatannya standar untuk petarung, dan karena dia karakter yang tenang, kelincahannya biasa saja. Buktinya adalah terdapat memar di wajah Magoroku, yang artinya dia masih bisa terkena serangan. Namun karena Magoroku tiba dengan keadaan tenaga yang masih fit, sudah dipastikan dia tangguh seperti anggota yang lain, dan pertahanan masih cukup kokoh. Sesuai dengan informasi Sabakan, Magoroku itu kuat. Tidak seperti Kamui dan Kansuke, Magoroku berani sendirian mengajar pasukan musuh dan membantu Shinkawa dan Yasushi. Sudah jelas serigala sendirian mentalnya tidak gentar menghadapi musuh. Namun sepertinya fans sepakat jika status lone wolf-nya Magoroku belum setingkat dengan Rindaman, yang tak takut pada siapapun. Jadi Magoroku mendapat stat dan level sebagai berikut. Kemudian sang kapten faksi, Lao. Sudah dikonfirmasi oleh pemeran Todoroki yakni Goki Maeda jika Lao setara si monster Rindaman. Sebutan monster berarti pertahanannya sangat kuat, serangannya juga sangat kuat. Rindaman sendiri sudah saya bahas di video ini, dan Rindaman mendapat stat demikian. Jadi untuk serangan power dan damage setara, dan defense stamina-nya juga setara. Hanya saja untuk kecepatan saya lebih mengunggulkan Lao. Di adegan ini Lao lebih barbar mengajar musuh, sedangkan Rindaman itu seperti sedikit geraknya. Itu karena Rindaman fokus pada damage yang diberikan ke lawan supaya sangat terasa berat dan menyakitkan. Jika kalian mau membandingkan dengan animenya, terserah. Bahkan untuk kelincahan, Lao unggul sedikit dari Rindaman. Lihatlah kelincahan Rindaman saat mengajar Genji, dan bandingkan kelincahan Lao saat mengajar satu persatu musuhnya. Ada sedikit perbedaan. Powernya sudah jelas lah, ngangkat musuh saja sampai bisa diputar-putar gini. Diangkat dan dibuang dengan gampangnya. Pukulannya juga membuat musuh terpental jauh. Lihat tendangan Lao, musuh terpental jauh, seperti Rindaman menendang Genji. Berat badan Genji dan Kroco tersebut samalah kira-kira, kurus ringan. Damage-nya juga sangat kuat, terlihat yang pada kena bogem Lao, semua langsung pada tumbang kesakitan. Sisanya diratakan anggota lain. Tidak berdamage setelah pertarungan selesai menandakan Lao berpengalaman mengatasi pertarungan. Tenaga juga terlihat masih banyak sekali dan tetap kokoh pertahanannya. Jika kalian pernah mendengar Rindaman mengajar 100 siswa susuran dan tak kembali lagi, bisa kalian umpamakan saja sekiranya seperti Lao mengajar pasukan tersebut. Namun pasti kalian akan mengatakan itu kan karena Lao bawa anggota, sedangkan Rindaman sendirian. Tapi saya yakin kalau Lao tidak bawa anggotanya dan datang sendirian, tetap saja Lao bisa meratakan pasukan musuh, karena masih sendiri menguatkan jika kita agak berlebihan sehingga pasukan musuh lari ketakutan. Dari adegan pertarungan faksi Lao, memang ada yang nampak menakutkan selain Lao. Masih biasa saja. Binzo, Magoroku, apalagi Kamui Kansuke. Cuma Lao yang mengerikan. Nah, sudah sesuai dengan ungkapan Goki Maeda jika Lao itu monster seperti Rindaman. Untuk mental berperawakan tinggi, besar, dan kekar, aneh rasanya jika mentalnya lemah. Lao mendapat status legenda karena menghancurkan dan mengacak-acak beberapa tempat sendirian. Sama seperti Rindaman gak sih? Ya intinya Lao tidak takut dengan siapapun, bahkan orang-orang dewasa atau preman, yakuza, dan sejenisnya. Dan dia juga pelindung bagi adik-adik asuhnya. Tentu siap menghadapi masalah yang datang, maka dengan ini Lao mendapat stat dan level sebagai berikut. Dan terakhir, Binzo si zombie. Sesuai julukannya, tak peduli dipukuli dia akan tetap bangkit, karena kita sepakat zombie itu untuk pertahanan yang kuat. Sudah jelas jika defense dan stamina Binzo itu sangat super. Kalau di Oyako berarti mirip Murayama, kalau di Daruma berarti Hyuga, dan kalau Koryo seperti Genji Kiku. Untuk mengalahkan Binzo setidaknya memiliki stamina yang sama-sama banyak, karena Binzo sering minum susu yang membuatnya tak kenal lelah. Gak ada kaitannya lah. Binzo ini hanya unggul pada segi pertahanannya saja guys. Untuk poin lain tidak terlalu. Powernya, tendangannya sama kok seperti Murayama dan yang lain. Damage-nya juga standar lah, tidak terkesan menyakitkan banget. Tapi kenapa ya jurus andalan Binzo suka gampar lawan? Binzo ini tipe petarung brutal. Dia tahu karena stamina-nya banyak, jadi dia barbar dan menyerang musuhnya membabi buta. Karena cepat ini dia mengabaikan poin kelincahan.
Seperti pertarungannya melawan Fujio cukup menghindarinya, lalu Binzo sangat gampang untuk terkena pukulan. Hal tersebut tak masalah, karena memang Binzo juga sudah menyadari jika defense-nya kuat. Karena barbar, Binzo seperti tidak memiliki battle IQ, asal serang saja sudah. Ada kesempatan hajar ya hajar, sederhana dan tidak terkesan memiliki pengalaman bertarung. Untuk mental, Binzo ini ramah tapi bersifat menghabisi, seperti psikopat saja. Saya yakin walau dia barbar dan bisa mengajar siapa saja, tapi Binzo tahu siapa yang perlu diajar dan tidak. Kurasa Binzo juga belum pernah melawan Masi. Sikapnya yang tenang tidak menjadikan Binzo menganggap Masi adalah siswa yang harus ditaklukkan. Bahkan sepertinya Binzo ini belum bertarung dengan Lau. Karena, seperti yang diungkapkan Ozawa Hitoshi, mengapa orang sekuat Binzo malah mengikuti Lau? Mengikuti artinya bisa saja diajak bergabung dengan faksinya tanpa bertarung. Tidak seperti Magoroku yang bergabung dengan faksi Lau dengan duel terlebih dahulu dengan Lau. Binzo sendiri adalah siswa yang gabut, aneh, dan tidak meyakinkan. Mendengar faksi Lau hanya merekrut orang kuat tanpa kroco, Binzo ikut aja lah. Nah, sehingga hal ini menjadi rasa penasaran fans bagaimana faksi Lau terbentuk. Video selanjutnya akan coba saya bahas. Untuk Binzo, dia mendapat stat dan level sebagai berikut. Bagaimana nih penilaian Lau dan kawan-kawan? Saya hanya mencoba netral sajalah. Habis ini pasti fans Rindaman tidak terima. Ya maaf ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe. Ikuti terus channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam gelut-gelutan.